menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Ya, saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Nggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba menggoreng martabak. KPU berupaya meredam kegaduhan format debat Pilpres yang berubah-ubah. Meski keputusan akhirnya, Capres dan Cawapres tetap akan selalu berdampingan dalam seluruh debat. Namun, Capres-Cawapres pendamping tidak berhak bicara dalam debat. Jadi didampingi, kalau yang bicara Capres ya, Cawapres ikut mendampingi, kalau yang bicara Cawapres, Capresnya mendampingi. Yang bicara adalah saat debat Capres ya, Capres yang bicara. Saat debat Cawapres yang bicara yaitu adalah Cawapres. Kegaduhan ini bermula ketika Ketua KPU Hashim Asyari tiba-tiba melempar bola panas perubahan format debat Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019. Kini, Cawapres akan didampingi Capres saat melakukan debat. Capres berhak bicara dalam debat Cawapres meski porsinya lebih sedikit. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork. Otak-atik format debat ini pun menuai kontroversi. Timnas Amin mengkritik dan bahkan mempertanyakan, apakah KPU bermanuver? Sedangkan TPN Ganjar Mahfud menuding, berubahnya format debat membuat publik tak bisa melihat secara utuh Capres-Cawapres. Hanya TKN Prabowo Gibran yang setuju dengan perubahan format debat. Ya, ini bukan memilih jago debat ini. Ini memilih jago pemimpin yang kita anggap pas gitu. Ini mohon maaf ya, kalau bagi kami ini sudah going too far menurut kami. Bagaimana kita di sini seakan-akan KPU itu punya niat jelek gitu, ada upaya tersembunyi di balik ini gitu. Saya kira KPU sangat harus berhati-hati. Ini kan lagi sensitif ya, di saat orang lagi menyoroti putra presiden, malah format debatnya dihapus, diubah dengan meniadakan face to face antara cawapres. Apakah KPU bermanuver di sini? Karena ini menurut saya membuat masyarakat itu tidak mampu atau tidak bisa melihat secara utuh capres ataupun cawapres yang akan mereka pilih nantinya. Ini penting buat kita sebagai bangsa agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Kegaduhan lain di KPU adalah dugaan bocornya data daftar pemilih tetap pemilu 2024. Dugaan kebocoran muncul setelah akun Jimbo menjual 252 juta database pemilih 2024 yang diklaim berasal dari situs KPU. Data tersebut dijual 1,1 miliar rupiah di forum daring Bridge Forum. Kalau yang dapat saya analisis gitu, ini adalah benar-benar data DPT ya. Artinya masih ada celah keamanan gitu yang nanti di tahun 2024 bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk, untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Saat ini memang gugus tugas keamanan siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Ya, selama ini sih memang website kami bisa terkategori tangguh. Ada ribuan serangan, ada ratusan serangan setiap hari. KPU juga kerap disorot terkait langkah-langkah yang memunculkan kontroversi. Di antaranya saat Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu
karena mengabaikan keterwakilan 30% caleg perempuan di parpol. Selain itu, KPU terbukti teledor dengan keputusan MA yang mematahkan peraturan KPU tentang mempercepat daftar caleg mantan koruptor. KPU harus segera keluar dari masalah yang tak henti menggoyang agar tak mengusik jalannya pesta demokrasi. Saya sudah bersama orang yang paling bertanggung jawab atas kegaduhan di KPU akhir-akhir ini. Ia adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Ashari. Pak Hashim, terima kasih di tengah waktu kesibukan menyempatkan waktu di Rosi. Terima kasih. Terima kasih, Rosi. Pak Hashim, KPU ini dalam beberapa bulan selalu mendapat sorotan karena dianggap kontroversi. Sampai hari-hari ini terakhir, mulai dari kontroversi soal respon masalah-masalah yang prinsip sampai masalah yang dianggap sepele yaitu debat capres. Pak Hashim, di bawah kepemimpinan Anda, sebenarnya Anda bisa nggak sih KPU ini memberikan satu jaminan bahwa KPU ini bisa kerja dengan benar? Saya sebagai Ketua KPU tidak bekerja sendiri. Kami satu tim, 7 orang anggota KPU dan juga dengan dukungan supporting staff, supporting system dari kesekjenan KPU. Tentu sudah menjadi komitmen kami sejak awal ketika diberikan amanah untuk memimpin penyelenggaraan pemilu 2024, kami bekerja semaksimal mungkin. Dan ukuran yang kami gunakan adalah yang paling penting, pegangan terhadap ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Itu pada prinsipnya yang kita upayakan. Ya. Maaf Pak Hashim, pertanyaan saya awal ini untuk sebenarnya bagian dari keraguan publik terhadap KPU. Nah, hal yang paling simpel saja soal debat. Dalam berkali-kali kita mendengar debat capres dari 2004 sampai 2024, itu nggak pernah sampai heboh soal debat capres gitu. Pertanyaan awal saya pada Anda soal debat ini. Memang KPU, terutama Ketua KPU ini sedang melindungi paslon tertentu ya? Saya bekerja dan KPU bekerja menurut undang-undang. Kalau kita baca undang-undang pemilu, rumusan yang digunakan kan debat pasangan calon. Dan kemudian di dalam penjelasannya, debat ini salah satu metode kampanye ya untuk pemilu presiden. Kemudian di dalam penjelasan ditentukan bahwa kesempatan untuk debat itu 5 kali. Betul. Dengan komposisi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Iya. Dan kami memang mendesain itu, bisa dicek di peraturan KPU tentang penyelenggaraan kampanye. Dan kita tidak keluar dari yang ditentukan itu. Dan kalau kita cek misalkan perbandingannya dengan pemilu 2019, cawapres cuma tampil sekali dengan undang-undang yang sama. Dan kami mendesain debat cawapres 2 kali. Karena itu saya terus terang agak kaget ketika muncul media bahwa debat cawapres ditiadakan. Saya bilang, ini informasi dari mana? Padahal di internal KPU dan ketika rapat dengan tim pasangan calon 29 November yang lalu, situasinya ya memang bersepakat. Aturannya begini, debat capres kesempatannya 3 kali dan debat cawapres 2 kali. Nggak ada motif, nggak ada pikiran, nggak ada niat untuk menghapus debat cawapres. Justru kami ingin katakanlah ya mengembalikan porsi bahwa memang debat cawapres itu kesempatannya 2 kali. Ya. Pak Hashim, mungkin begini, kalau kita flashback itu ketika FGD pertama antara KPU dan masing-masing tim pasangan calon, Pak Hashim sebagai ketua KPU itu langsung bilang bahwa ya ini karena bagaimana paslon duit tunggal supaya mereka kompak. Itu ditangkap orang bahwa debat capres ini ya dua-duanya. Dan orang kan langsung berpikir ini ketua KPU ini lagi mau melindungi pasangan calon presiden dan wakil presiden, terutama ingin melindungi wakil presiden supaya tidak tampil debat sendirian gitu. Ini Anda harus klarifikasi. Memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud? Kepikiran aja enggak, apalagi punya niat ya. Dan yang ingin saya tanyakan, orang-orang dari tim pasangan calon yang ikut hadir dalam rapat, saya cek satu persatu media nggak ada yang bicara tentang itu.
Ini karena ada yang menulis berita bahwa seolah-olah debat cawapres ditiadakan. Padahal yang kami maksud adalah yang namanya debat pasangan calon kan tampil berdua pasangan calon. Bahwa kemudian saat debat capres yang bicara capres, kemudian debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Harusnya itu clear dong. Nah, dan pada saat itu 29 November belum ada keputusan atau kesimpulan apa-apa. Tapi yang ditulis oleh media itu menyebut bahwa KPU sudah menetapkan. Sehingga saya bilang, dari mana menetapkan? Oh, ini masih pertemuan pertama. Pada tanggal 29 November KPU masih memberi kesempatan kepada 3 pasangan calon, tim 3 pasangan calon yang hadir pada rapat itu. Kami mohon memberikan catatan, usulan tertulis. Supaya kemudian, karena begini, rapat pertama ini kan tim yang hadir. Ya. Apa yang dijadikan pembicaraan di situ dikonsultasikan dengan pasangan calon dan juga dikonsultasikan dengan apa? Tim besarnya lah, tim Sebenarnya kampanye. ini kan terjadi dalam setiap 5 tahunan sekali. Betul, biasa dan nggak ada apa-apa sebetulnya. Karena ada yang menulis misleading kayak begitu dan kecenderungannya disinformasi ya. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman wartawan yang katakanlah yang hari-hari ngepost di KPU ini gimana ceritanya kok Ya, bisa tapi ada saya yang nulis begitu. gini Pak, soal kenapa ini menjadi salah tangkap itu tidak lepas dari kontribusi Ketua KPU Pak Hashim. Karena Betul. Pak Hashim di FGD pertama itu Bapak langsung mengatakan supaya mereka tampil kompak calon presiden dan calon wakil presiden. Kan karena itu langsung ditangkap, tidak ada yang jadi kemudian menulisnya aneh-aneh karena Ketua KPU sendiri langsung menyebut bahwa mereka tampil berdua. Betul. Tapi kan tidak ada Secara terang benderang mengatakan tidak ada debat calon wakil presiden. Teman saya yang menyatakan bahwa tidak ada debat cawapres atau debat cawapres dihapus atau dihilangkan. Enggak ada. Saya enggak pernah menyatakan. Anda memang tidak mengatakan demikian, Betul. tapi Anda mengatakan supaya mereka tampil kompak berdua. Sebenarnya waktu itu Bapak memang mau mengubah format, tapi kemudian jadi rame atau Bapak salah feeding waktu itu? Yang saya bayangkan ya, karena memang ketentuan undang-undang ini debat pasangan calon, sehingga tampil pasangan calon. Bahwa kemudian proporsi bicaranya saat debat capres yang bicara capres, saat debat cawapres yang bicara cawapres ya. Dan itu pun tanggal 29 November masih pertemuan awal, pertemuan permulaan. Sehingga apa-apa yang jadi bahan diskusi di situ, kita minta untuk dibawa pulang dan dibicarakan dengan pasangan calon dan tim. Tim besarnya ya, tim kampanye besar. Bahkan kami minta tolong dibuat catatan tertulis supaya apa yang disampaikan itu katakanlah termemorikan atau ada catatannya supaya bisa terkonfirmasi benar nggak mengusulkan ini, benar nggak mengusulkan ini. Jadi di antara tim pasangan calon sepanjang yang saya ingat juga nggak ada yang kemudian mengusulkan nggak ada debat cawapres itu nggak ada. Karena memang bertahun-tahun selalu ada setiap 5 tahunan sekali. Tapi gini intinya kami di KPU justru menegaskan proporsinya debat cawapres 2 kali. Gitu. Setelah kita cek dari situasi yang lalu kan debat yang khusus cawapres cuma 1 kali. Jadi kalau misalnya disebut KPU mau mengubah format, sebetulnya dalam rangka untuk mengembalikan kepada ketentuan norma yang ada di perundang-undangan. Bahwa debatnya capres 3 kali, cawapres 2 kali. Jadi kepikiran saja tidak, apalagi berniat untuk katakanlah menghilangkan debat cawapres atau katakanlah menghindarkan seseorang untuk debat dengan orang yang lain, enggak ada. Pak Hashim kalau gitu saya mau minta klarifikasi supaya clear nih. Jadi ini tinggal 5 hari lagi loh Pak. Ini kita bicara ini sekarang tanggal 7 Desember, 5 hari lagi 12 Desember itu debat cawapres pertama. Dalam 5 kali debat, jadi biar clear. Debat capres-cawapres yang sama-sama itu berapa kali? 5 kali debat semua pasangan calon hadir. Ya. Debat pertama debat capres itu yang punya kesempatan bicara capres. Hanya capres? Capres. Tampil untuk menjawab, merespon, dan memberikan paparan capres. Debat kedua cawapres, yang bicara juga hanya cawapres. Hanya cawapres? Cawapres. Sendiri? Sendiri. Yang bicara ya, bahwa kemudian dia tampil berdua sambil berdiskusi kan urusan mereka. Nah ini kita supaya orang clear, itu nggak usah ditambah-tambahin. Orang tuh hanya ingin dengar di podium betul, itu yang debatnya siapa. Iya, kalau saya katakan debat capres ya kesempatan bicara capres. Ya. Debat kedua cawapres yang bicara cawapres. Debat ketiga jatahnya capres yang bicara capres. Yang debat antar capres. Yang keempat debat cawapres yang bicara
antar Hanya cawapres. Cawapres. Terakhir debat jatahnya capres, yang bicara juga capres. Gitu. Itu kesepakatan terakhir yang kemudian dilakukan pada rapat tanggal 6 Desember kemarin. Baik. Jadi Ini udah final belum Pak? Sudah. Soal formatnya? Sudah ya? ada cara pandang yang sama, sudah ada titik temu yang sama, sudah ada pemahaman yang sama antara KPU dengan semua tim pasangan calon. Berarti hari ini Kamis tanggal 7 Desember sudah ada klarifikasi, semoga ini mengklirkan masalah bahwa untuk format debat dimulai tanggal 12 Desember nanti ada 5 kali debat, 3 kali debat hanya calon presiden dan 2 kali debat hanya calon wakil presiden. Betul. Baik. Kalau menurut undang-undangnya kan harus ada itu. Kalau tidak salah 3 capres, 2 wapres. Tidak mungkin, kalau dihilangkan tuh tidak mungkin. Pasti ada 3 capres. Kalau dihilangkan tuh artinya menyalahi undang-undang. Pasti itu. Ya, kalau dulu memang tidak ada perdebatan, sebelum perdebatan itu nggak ada. Nah sekarang ada debat karena ada isu bahwa nanti kalau itu akan didampingi. Mestinya 2 capres sendiri, 2 wapres sendiri, 1 bareng capres dengan wapres misalnya. Itu mungkin lebih elok ya. Masih bersama saya Ketua KPU Pusat periode 2022 hingga 2027 Bapak Hasyim Asyari. Pak Hasyim, tadi sampai kita sudah dengar sampai Pak Wapres itu, Pak Ma'ruf Amin ikut bersuara karena melihat pertanyaan publik ini mau menghapus debat cawapres. Jadi wakil presiden sampai bilang saya aja debatnya sendirian, kenapa itu harus diubah? Mungkin beliau lupa kalau debat beliau waktu itu cuma sekali ya. 2019 debat yang khusus cawapres, rekamannya masih ada, berita-beritanya ada, debat cawapres yang khusus head to head antar cawapres cuma sekali. Nah oleh karena itu, karena di Undang-Undang Pemilu dan dalam peraturan KPU sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa 5 kali debat itu komposisinya 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres, justru KPU ingin menggelar debat capres itu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi nanti kesempatan untuk debat capres 3 kali dan debat cawapres 2 kali. Artinya yang memang capres sama capres, cawapres sama cawapres komposisinya seperti itu. Pak Hasyim sudah menerangkan, mengklarifikasi di program Rosi ini soal 5 kali debat capres, 2 calon presiden saling berhadapan dan 3 debat calon presiden saling berhadapan dan 2 debat calon wakil presiden berhadapan. Ini sudah dikelirkan di Rosi. Terima kasih Pak Hasyim. Hanya memang KPU akhirnya mengubah format seperti di undang-undang ini. Kita berterima kasih pada tekanan publik. Jadi karena itu menjadi bagian yang mengingatkan KPU supaya nggak main-main dengan format jadi begini, capres-cawapres. Kalau dianggap mengubah format, itu bukan kemudian mengubah format keluar dari ketentuan undang-undang. Kita kan melakukan evaluasi dari catatan-catatan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Setelah kita cek informasi data tayangan, memang situasi yang lalu 2019 debat cawapres cuma sekali. Maka kemudian kalau dianggap mengubah format itu mengubah format pemilu dari 2019 kembali ke format yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu, yaitu debat capres 3 kali, debat cawapres 2 kali. Dan di PKPU tertulis begitu. Bagaimana mungkin KPU membuat PKPU kemudian kita keluar dari yang sudah kita tentukan bahwa ada debat capres 3 kali dan cawapres 2 kali. Ya, Pak Hasyim, kalau begitu supaya orang mendapat persepsi yang sama dari penjelasan Pak Hasyim, kemarin kan sudah diputuskan soal format debat. Betul. Ada pernyataan dari Pak Hasyim, tapi ada hal yang menurut saya tetap harus Pak Hasyim clearkan. Tapi saya tunjukkan dulu, kita dengarkan dulu apa penjelasan dari Ketua KPU. Dua-duanya dipanggang atau salah satu ada di... Yang namanya didampingin di sebelahnya kan. Berarti menjadi pajangan dong Pak, kalau misalnya yang ngomong capres aja, cawapres dia maju. Misalkan sebelum capres jawab boleh diskusi dulu sama capres. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Berarti bisa saling bantu ya Pak nanti di atas podium. Silakan ditafsirkan sendiri Mbak. Terima kasih. Nah, penjelasan Bapak kemarin ini juga bisa membuat orang menafsirkan macam-macam. Kan harusnya debat cawapres masih bisa dibantu dong sama-sama di podium. Kemudian jadi presiden capresnya pajangan. Itu sebenarnya Anda ngejawab ke wartawan kok juga kayak
kemana-mana sih Pak Hashim? Sebenarnya begini loh, urusan begitu kan tidak urusannya KPU ya. Urusan KPU itu memberikan porsi saatnya debat capres, capres yang bicara. Sudah saya tegaskan tadi. Ya. Saat debatnya cawapres, cawapres yang bicara. Kemudian dia ngomong, kalau begitu yang lain nggak bicara cuma pajangan. Masa saya mau komentari urusan beginian? Saya skip, saya nggak komentar itu. Tapi begitu ditanya misalkan, kalau begitu boleh diskusi di antara mereka. Itu urusan beliau, pasangan calon. KPU nggak ngurusi itu. Tetapi intinya yang katakanlah kesempatan untuk bicara kepada publik untuk merespon pertanyaan atau merespon isu tema yang diperdebatkan, ya kesempatannya kalau debat capres, capres. Kalau saatnya cawapres, cawapres. Poinnya di situ sebetulnya. Saya tidak. Seharusnya ini tidak menjadi polemik yang luar biasa berhari-hari, berminggu-minggu seolah-olah KPU kemudian melindungi paslon tertentu atau kemudian ingin membuat satu modifikasi dari format debat. Karena tadi Pak Hashim mengatakan ya memang paslon, tapi kan yang ingin didengar publik sebenarnya ada debat calon presiden dan ada debat calon wakil presiden. Loud and clear harusnya itu bisa dijelaskan dari awal. Sebetulnya sudah menjelaskan, tetapi sekali lagi ketika pertemuan tanggal 29 November itu kan belum sampai pada titik temu keputusan tertentu. Karena diskusi itu diskusi awal yang kemudian dalam diskusi kan pasti ada dinamika antar pasangan calon dan juga dengan antar tim pasangan calon dengan KPU. Dan ini juga kami minta ini pembicaraan di sini dibawa pulang, dibicarakan dengan pasangan calon dan juga dibicarakan tim besarnya supaya apa? Kemudian cara pandang yang relatif sama ketika nanti pertemuan berikutnya dibahas. Dan sebelum pertemuan berikutnya kan sudah ada catatan tertulis dari masing-masing pasangan calon. Kalau saya secara pribadi begini ya, kalau ada orang mengatakan bahwa ini nggak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, urusan debat capres saja diperdebatkan. Ya kok jadi kayak begini? Kalau saya mengambil hikmahnya, justru sekarang orang menjadi aware, menjadi perhatian terhadap masing-masing tahapan pemilu, termasuk ketika mau debat. Dan ya hikmah itu kalau bahasa Inggrisnya kan blessing in disguise ya. Lalu kita bisa tahu publik arahnya seperti ini. Publik ingin menjaga KPU itu bekerja on the track sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa kemudian ada diskusi, kalau saya bersyukur orang memperdebatkan ini panjang lebar. Ya, tapi hati-hati Pak Ketua, hati-hati. Karena jangan sampai alert atau ramainya atau ingatan publik tentang mengingatkan KPU oleh publik ini jangan sampai membuka ruang orang distrust pada KPU. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara ada hal yang prinsip yang nanti saya ingin tanyakan soal data kebocoran dan lain sebagainya, soal debat yang bisa dibilang sangat simpel dari seluruh pekerjaan kompleks KPU aja, seolah-olah KPU ini nggak kerja profesional. Intinya maksud saya betul boleh menjadi perhatian publik, tapi jangan sampai membuka ruang KPU melahirkan ketidakpercayaan publik pada lembaga yang harus menjadi wasit di pemilu ini. Nah Pak, saya mau tanya lagi, akhirnya kita bisa mendapat jawaban clear, tidak lagi diperdebatkan soal debat capres dan cawapres. Pak, ada kemudian pertanyaan, karena ada keinginan dari paslon, tidak usah ada saling menyanggah. Apakah memang ini juga menjadi format yang bisa dibilang final? Karena ada kisi-kisi pertanyaan atau tema yang akan diberikan kepada paslon, tapi apakah saling menyanggah seperti format lalu juga masih bisa diakomodasi? Iya, dari segi teknis pembicaraan dalam perdebatan tentu ada kesempatan untuk menyampaikan visi misinya apa sih dalam durasi waktu tertentu. Kemudian berdasarkan visi misi itu akan diajukan sejumlah pertanyaan pendalaman. Dan ada saatnya juga kemudian namanya debat. Pasangan calon yang lain, apakah calon presiden, calon wakil presiden dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap standing positionnya, katakanlah si A menyatakan begini, si B dan si C diberi kesempatan untuk menanggapi itu. Karena apa? Ini kan dalam rangka untuk menegaskan kepada pemilih bahwa sikap atau posisi kami dalam isu ini, tema ini, topik ini posisi kami. Itu penting supaya kemudian sekali lagi ya, yang namanya kampanye itu kan sebetulnya salah satu cara peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya. Nah kesempatan seperti ini harus digunakan dan memang KPU memberikan kesempatan itu. Jadi penting sekali memang untuk menyelenggarakan debat ini karena kita percaya semua anak bangsa atau mereka yang sudah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah putra-putra terbaik bangsa. Sehingga penting karena
dari berbagai survei Pak Ketua, ini kontribusi debat untuk para pemilih ini cukup signifikan. Jadi penting sekali untuk memastikan pemilih akan memilih di 14 Februari setelah melihat rangkaian debat ini. Iya. Pak, saya mau tanya, orang kan selalu mengkaitkan Pak Ketua ini, bisa belok-belok kayak gini. Kemarin awalnya bilang pakai porsi 70-30 dan sekarang ini. Apakah memang KPU ini mendapat semacam arahan untuk memodifikasi debat capres? Saya secara pribadi untuk urusan yang ini maupun urusan yang lain tuh nggak pernah ada ya arahan, tekanan atau pressure dari siapapun ya. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. Karena ini kan orang berkompetisi, partai, calon berkompetisi. Sering saya bilang, definisi tentang pemilu itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Maka dalam posisi ini kan sebenarnya KPU berada di tengah-tengah supaya kemudian seperti kata Pak Rosi tadi, jangan sampai KPU menjadi faktor pemicu konflik. Ya. Menjaga ini bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan teknikalitas dan manajemen pemilu itu satu hal yang berat. Tetapi yang lebih berat lagi itu menjaga posisi KPU supaya kemudian tidak dipersepsikan berada di salah satu pihak atau menguntungkan pihak lain atau merugikan pihak lain. Ini Pak Hashim yang paling aware berat. ya, saat ini juga sudah mulai ada persepsi itu. Saya paham, karena kan kita mengikuti berita, mengikuti pembicaraan, dan juga di ruang-ruang publik maupun berbagai macam informasi yang masuk kan kita juga mengikuti. Nah karena itulah kemudian KPU harus makin secara pribadi maupun secara kelembagaan harus makin hati-hati dalam mengambil sikap dan juga dalam mengambil keputusan. Kembali ke soal tadi ya, rapat 29 November ini kan masih awal dan nggak ada cerita di dalam itu alot, perdebatannya kenceng, saling ini nggak ada. Karena mereka teman-teman yang jadi tim pasangan calon kan berteman semua. Sangat cair diskusinya. Termasuk diskusi yang rapat yang tanggal 6 Desember kemarin. Masalahnya masing-masing punya notulensi. Betul. Nah, yang saya lihat KPU tidak maju untuk berbicara, menengahi atau menyelesaikan kegaduhan ini karena KPU sendiri seperti tidak punya notulensi rapat Ada yang bisa diterima. Nah, kenapa tidak dari awal langsung mengatakan sebentar masih akan tetap dibahas sehingga nggak menjadi polemik seolah-olah kemudian KPU ini sedang bermanuver. Sebenarnya sudah saya sampaikan ya, persoalan ditulis atau tidak tulis kan bukan urusan saya ya, tapi kan sudah saya sampaikan bahwa KPU belum mengambil keputusan apapun, KPU belum menetapkan apapun. Tapi yang jadi problem ketika sudah ditulis KPU sudah menetapkan, KPU sudah memutuskan. Ini kan masih sangat cair ketika pertemuan pertama. Kami KPU juga menyampaikan pandangan bahwa debat itu begini, formatnya menurut undang-undang dan seterusnya. Silahkan diskusi di sini dan kemudian nanti dimatangkan lagi dengan menyampaikan usulan tertulis. Itu untuk jadi bahan rapat berikutnya yang kita selenggarakan tanggal 6 Desember kemarin. Ya. Alhamdulillah kemarin kan kemudian ada titik temu antara KPU dengan pasangan calon untuk format debat dan seterusnya. Catatan saya dan saya rasa banyak yang juga ikut mengamati ini, Pak Hashim, ini seharusnya debat ini nggak dibahas berlarut-larut sampai tinggal 5 hari loh. Dari hari ini kita bicara sampai hari Selasa depan 5 hari ini sebenarnya agak beresiko. Tapi kita sudah menyudahi soal debat ini, 3 calon presiden dan 2 calon wakil presiden. Terima kasih untuk mengklarifikasi soal debat ini, Drosi. Selanjutnya lagi-lagi ada isu yang menyerang KPU atau kontroversi KPU karena apa? Ini tentang data pemilih yang bocor. Apakah ini bisa menimbulkan potensi kecurangan pemilu? Kertas lagi, 204 juta data pemilih tetap pemilu 2024 bocor. Peretas yang bernama Jimbro mengaku berhasil melakukan peretasan ke KPU dan memberikan sampel 500.000 sampel data begitu yang setelah kita verifikasi ternyata valid. Data yang bocor ini ketika disalahgunakan bisa digunakan untuk black campaigns, negatif campaigns, bisa dijadikan untuk sumber data pengiriman private campaigns. Bersama saya Ketua KPU Pusat Hashim Asyari. Pak Hashim, 2004 juta data pemilih itu bocor. KPU harus bertanggung jawab dong. Iya, pertama kali kami mendapatkan informasi itu melalui media ya.
Dan kemudian kami karena sejak awal ada tim yang dibentuk kerjasama KPU dengan beberapa lembaga, dengan Kementerian Kominfo, BSSN, kemudian Cybercrime Mabes Polri, dan juga BIN yang khusus tugasnya untuk katakanlah membantu KPU memberikan support untuk urusan perlindungan data, kemudian sistem IT KPU. Sehingga begitu ada informasi itu, kemudian kami segera melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang secara kelembagaan memang tugas fungsinya itu. Pak, tapi kami menangkap respons KPU ini sangat lambat, sama sekali tidak menjawab ketakutan publik. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh, Pak Hasim. Betul, KPU harus hati-hati. Maksud saya hati-hati begini, karena yang punya tugas fungsi, punya keahlian secara kelembagaan, lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, kemudian kami minta tolong untuk memastikan, untuk menelusuri situasinya sesungguhnya seperti apa. Kalau sudah ketahuan situasinya, kemudian kami minta rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh KPU. Nah ini dalam pekan ini hasil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tadi sudah diterima oleh KPU dan nanti dalam waktu dekat kita bahas untuk mengambil keputusan tentang bagaimana menyikapi ini. Itu satu hal ya. Ya, dalam kurun waktu masa setahun ini udah 2 kali ada Bjork 2022 ada Bjorka, kemudian ada Jumbo ini nggak main-main Pak. Ya. Dan kalau tadi misalnya komisioner KPU masih mempertanyakan apakah betul ini dari situs KPU, data yang keluar ini itu sama persis, nama, nik, paspor, daerah, tempat TPS. Ya iya, ini data pemilih Pak, jadi tidak bisa lagi dipertanyakan dan ini data pemilih KPU pusat. Dalam waktu dekat ini, di pekan ini kita mengambil keputusan tentang setelah mengetahui situasi yang sesungguhnya seperti apa, penyebabnya apa dan seterusnya, lalu apa sikap KPU terhadap ini? Ini yang paling penting ini. Kalau gitu apa? Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaian KPU soal ini? Apakah sudah ada di tangan Pak Ketua saat ini? Data atau informasi sudah, cuman kan kita harus bahas dulu untuk membuat langkah menghadapi situasi yang sudah ditemukan ini. Saya belum bisa mengatakan sekarang ya, karena nanti begitu memastikan itu, apa langkahnya kan ada ketentuan perundang-undangan dan segala macam supaya kami ketika melangkah itu tidak katakanlah tidak salah langkah, itu yang paling penting. Ya, tapi ini membuka ruang sekali lagi bahwa data pemilih yang ada di server KPU itu dengan mudah diambil dan ini memiliki potensi membuat hasil pemilu curang atau tidak sesuai hasil perhitungan rekapitulasi manual di lapangan. Jadi kalau soal data pemilih ya, di Undang-Undang Pemilu itu ditentukan bahwa ketika KPU Kabupaten Kota menetapkan daftar pemilih sementara, itu ada kewajiban KPU menyampaikan data ini kepada berbagai macam pihak, di antaranya peserta pemilu ya. Jadi semua peserta pemilu di semua tingkatan kabupaten kota diberikan ini. Ketika kemudian rekap di KPU provinsi juga diberikan atau disampaikan data ini kepada peserta pemilu. Dan ketika rekap nasional, data ini juga disampaikan kepada peserta pemilu. Demikian juga ketika sudah penetapan daftar pemilih tetap. Itu ada juga kewajiban KPU menyampaikan ini. Sehingga dengan begitu, sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Dan bisa dijadikan alat kontrol tentang kalau misalkan banyak pihak siapa yang memilih data, yang memiliki data yang memegang data ini, semua partai politik peserta pemilu pegang data ini. Bawaslu juga pegang data ini. Ya, tetapi apa yang keluar atau bocor ini adalah yang sangat lengkap. Kalau misalnya partai politik itu masih ada yang bisa dibilang. Bukan. Maksud saya begini, dengan banyak pihak memegang itu, ini kan bisa sama-sama mengontrol ya bahwa apa data yang disampaikan tadi bocor itu kemudian akan digunakan untuk apa. Itu bisa dikontrol bersama-sama. Bahwa kemudian ada titik lemah, kami akui ya, karena kan setelah ditelusuri ada titik lemah di salah satu bagian dari sistem daftar pemilih, sistem informasi daftar pemilih yang dikelola KPU ini. Tapi ingin saya katakan bahwa semua ini bisa dikontrol oleh banyak pihak. Ketersediaan data pemilih dan kemudian validitas data pemilih ini.
Ya, betul itu bisa dikontrol banyak pihak. Tapi ini punya potensi bagaimana legitimasi perhitungan suara oleh KPU itu bisa dipertanyakan. Sebagai contoh misalnya Pak Hashim, kita akan dengarkan bagaimana respons para calon wakil presiden maupun para paslon ini melihat apa yang terjadi soal kebocoran data. Ini tentang ratusan juta data pemilih yang bocor. Ini dia. Ya, ini menunjukkan keteledoran. Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU, sukseskan pemilu. Karena ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu. Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus-menerus, tapi tentu saja APH kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki. Sistemnya tidak boleh rentan, karena ini nanti yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres. Ya itu harus ditanggap, harus diselesaikan. Karena kebocoran data itu adalah data pribadi kita, data pribadi gue, data pribadi ente semuanya, masa di blow up ke orang lain yang nggak punya kepentingan. Jadi itu harus diatasi dan harus dicari penyebabnya. Siapa yang tanggung jawab data yang sepenting itu jadi bocor. Ya. Ada upaya yang sangat sistematis untuk mengganggu pemilu. KPU terkesan lemah soal menjaga ini. Kami berusaha keras ya. Dan sejak awal ketika KPU menggunakan berbagai macam sistem informasi, teknologi informasi untuk layanan kepemiluan, kami sudah menjalin kerjasama dengan berbagai macam lembaga yang punya kompetensi tentang ini, tentang IT. Dan situasi ini kan tentu kami melakukan perbaikan-perbaikan di dalam diri KPU sendiri setelah mengetahui titik lemahnya ada di mana. Dan tentu kami nggak bisa sendirian, kami minta tolong kepada berbagai macam lembaga yang punya kompetensi soal ini. Ya Pak Hashim, termasuk, maaf ya, kok kayak lama banget, ini udah dari mulai peristiwa ini terjadi, ini saat kita bicara saat ini udah hampir 3 minggu loh. Ratusan juta data pemilih bocor, kita belum mendengar penjelasan resmi dari KPU tentang apa yang terjadi. Ya. Karena kami juga mendapatkan informasi hasil penelusuran juga baru-baru saja. Kok lama banget? Ya kan menelusuri kan nggak kemudian di luar kemampuan KPU ya. Ada lembaga yang menelusuri ini. Kami mendapatkan informasi resminya, surat yang kami terima kan juga baru 1-2 hari ini. Ini kan juga kami juga harus hati-hati menanggapi ini. Dan setelah mendapatkan surat ini, mendapatkan hasil kajiannya, kita harus rapat dulu dengan tim di internal KPU maupun dengan lembaga-lembaga yang punya kompetensi tentang ini. Oke lah, ada koordinasi, termasuk ada urusan penegakan hukumnya ya. Iya, tapi ini tentang data pemilih yang orang kemudian, wah berarti paling enggak 204 juta suara itu atau data pemilih itu bisa dipakai untuk memanipulasi hasil pemilu. Untuk pemilu 2024 menggunakan sistem informasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang sudah kita gunakan untuk Pilkada 2020. Itu alat bantu untuk mempercepat dan memudahkan publikasi. Dan kami tidak menampik misalkan ketika di sebuah TPS ada salah hitung, ini karena keteledoran atau karena manipulasi, itu juga pasti terkonfirmasi atau terverifikasi oleh KPU. Sehingga kemudian ada mekanisme koreksi di tingkat berikutnya. Jadi kalau urusan penghitungan suara di TPS ya, karena semua ini kan berasal dari TPS. KPU membuka diri dan kemudian bisa diawasi, bisa direkam, bisa didokumentasikan oleh semua pihak. Ya, tapi kalau hacker bisa masuk dan dia kemudian bisa mencuri atau mengambil 200 lebih juta informasi yang ada di situ, maka dia bisa melakukan apapun. Dia bisa hanya mengambil, dia bisa mengubah, dia bisa menggandakan. Nah ini yang berbahaya dan publik atau para pakar IT tidak melihat KPU memiliki kapasitas dan menjelaskan bahwa ini dalam penanganan yang sangat telaten. Nggak ada di situ. Sampai saat ini kita tidak melihat adanya pernyataan KPU yang mau bertanggung jawab dan mau membereskan soal ratusan juta suara ini. Tentu kami bertanggung jawab karena katakanlah sebagai pemangku data, terutama data pemilih, ini menjadi ruang lingkup tanggung jawab KPU. Namun demikian,
untuk menyampaikan kepada publik kan KPU harus firm dulu terhadap situasi yang dihadapi ini. Dan kemudian langkah strategis apa supaya kemudian ketika KPU tampil ke publik menyampaikan informasi perkembangan ini, katakanlah supaya final yang disampaikan. Bukan sesuatu yang kemudian memulai sesuatu yang belum jelas. Kita bicara hari ini 7 Desember Pak Ketua, kira-kira kapan timeline atau waktu yang Bapak berikan bersama komisioner lain untuk memberikan penjelasan soal ratusan juta data pemilih yang bocor ini? Rencananya besok kita akan menggelar rapat itu untuk kemudian menentukan langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh KPU. Baik. KPU di bawah komando Hasyim Asyari banyak menuai kontroversi hingga pelanggaran administrasi pemilu. Apa penjelasan Ketua KPU? Masih bersama saya Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari. Pak Hasyim, saat ini banyak sekali yang menyerukan soal pentingnya wasit, yaitu dalam hal ini KPU, penyelenggaraan pemilu, juga seorang wasit yang jujur dan adil, supaya hasil pemilu nanti dapat dihormati sebagai hasil yang dapat dipercaya. Bagaimana KPU sebenarnya bisa bertindak tegas dengan segala sesuatu yang mengangkut pelanggaran pemilu? Jadi kalau urusan KPU sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara teknis kepemiluan, kalau ada tindakan yang dianggap atau diduga pelanggaran, ada lembaga lain yang punya kewenangan itu, buat penilaian dan kemudian memproses. Bawaslu misalnya? Ya, Bawaslu. Gitu. Jadi dalam situasi kalau ada masyarakat melihat atau menyaksikan sebuah tindakan yang itu dalam pandangan mereka masuk kategori pelanggaran, ada mekanisme yang dilaporkan ke teman-teman Bawaslu. Dan di Bawaslu punya mekanisme untuk menangani ini. Oke, karena yang lagi rame saya harus ingin juga dipertanyakan tidak saja publik, tapi kemudian mereka yang mengutarakan pertanyaan di sosial media, yaitu soal pelanggaran antara bagi-bagi uang, bagi-bagi susu. Ini kok KPU dan Bawaslu berbeda pandangan soal ini. Kita dengarkan seperti apa perbedaannya. Silahkan teruslah masa kampanye, tapi CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan lakukan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya, bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, untuk tidak melakukan hal demikian. Itu dari Ketua Bawaslu yang mengatakan bahwa ini harus diingatkan. Tetapi dari Komisioner KPU Pak Idham Holik mengatakan kampanye pembagian makan siang dan susu gratis bukan merupakan pelanggaran selama bukan dalam bentuk uang. Jadi siapa yang harus didengar nih, KPU atau Bawaslu? Jadi kalau di peraturan KPU tentang kampanye itu ada fasilitasi yang disiapkan oleh peserta pemilu kepada pemilih ya. Dan ada nominalnya, besarnya. Bukan dalam arti memberikan uang ya, tapi besar yang dibagikan itu ada batasnya. 100.000. Jadi nilai yang dibagikan nggak boleh lebih dari itu. Tapi sekali lagi itu dalam rangkanya untuk sebagai sarana alat peraga kampanye. Oleh karena itu apakah yang dibagikan dan seterusnya itu masuk kategori alat peraga kampanye atau tidak, nah ini yang perlu kemudian dikaji bersama-sama. Oke, tapi tadi yang paling menyolok adalah Bawaslu bilang supaya tidak melakukan lagi. Sementara KPU bilang nggak apa-apa selama itu bukan uang. Jadi sebenarnya kalau bagi-bagi makanan di Car Free, bagi-bagi susu untuk di Car Free Day itu salah apa enggak? Sekali lagi ya, kalau ada ketentuan di peraturan KPU tentang kampanye itu, kalau itu dalam rangkanya untuk apa istilahnya ya, menyatakan istilah yang digunakan itu citra dirinya ya, itu sebagai sarana untuk kampanye, itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi kalau memberikan sesuatu ada batasnya, batas nominalnya. Tapi Ketua, bukan uang loh yang diberikan. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Ya. Jadi sebenarnya supaya tidak diulang lagi, sebenarnya bagi-bagi susu di Car Free Day itu salah apa enggak? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Artinya tidak dilarang ya. Jadi itu tidak melanggar. Dalam pandangan kami tidak. Oke, berarti beda ya antara KPU sama Bawaslu ya? Nah, kalau ini ditanyakan kepada Bawaslu. Pertanyaan terakhir saya ini sering banget KPU sama Bawaslu tidak seiring sejalan itu. Apakah relasi ini dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu yang baik?
Yang namanya norma di peraturan perundang-undangan itu sangat mungkin ditafsirkan ya. Dalam satu periode kemarin, pemilu yang sebelumnya, itu juga sering situasi ini terjadi. Maksudnya KPU sama Bawaslu nggak kompak? Betul ya. Dan kemudian seringkali dalam peristiwa-peristiwa itu terkonfirmasi apa yang jadi pandangan KPU yang dianggap benar ya. Karena itu terkonfirmasi dalam persidangan-persidangan misalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi soal perbedaan pendapat kami melihat memang sering terjadi itu. Karena masing-masing punya pandangan ya. Tapi kalau KPU sudah kalau misalnya punya pandangan dan kemudian itu dituangkan dalam kebijakan tertulis misalkan PKPU, itu juga ada ketentuannya di Undang-Undang Pemilu. Ya. Kenapa saya tanyakan ini Pak Ketua, karena sering saling melaporkan di DKPP. Nggak pernah KPU melaporkan. Ya, Bawaslu melaporkan selalu terlapor. KPU di DKPP. Semoga relasi apapun yang terjadi antara KPU dan Bawaslu tidak mempengaruhi penyelenggaraan pemilu di 2024. Semoga saja. Baik pemilu nasional maupun untuk pilkada. Terima kasih Pak Hashim Asyari sudah meluangkan waktu di Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.